Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Dwi Prasetya dengan NIM A11 2023 15334. Di sini saya berasal dari kelompok Bengkel Coding BD01. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai capstone project UAS, di mana yang pertama yaitu manajemen stok data. Nah, poin yang pertama itu admin dapat menambah stok dan mengurangi stok obat secara manual. Kemudian juga yang kedua yaitu sistem otomatis akan mengurangi stok jika dokter akan memberikan resep pada pasien. Kemudian juga yang kedua yaitu ada handling stok habis, di mana yang pertama itu sistem harus memberikan validasi dan notifikasi atau error handling ketika stok obat habis. Nah, yang kedua itu opsional nih, yaitu menampilkan indikator stok menipis jika obatnya nanti stoknya sudah menipis. Nah, runtutan untuk menjelaskan pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan lebih terlebih dahulu, yaitu mengenai kode-kodenya. Nah, setelah menjelaskan kode-kodenya, saya akan menjelaskan tentang implementasi aplikasinya. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kodenya terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama, saya akan melakukan perubahan pada struktur database dengan menambahkan kolom stok pada tabel obat menggunakan migration. Nah, di sini saya membuat migration yaitu add stock to obat tabel.php, di mana pada bagian ini saya memberikan code yaitu table integer stock default 0. Nah, ini itu gunanya untuk menyimpan jumlah persediaan setiap obat yang tersedia di sistem dengan nilai default yang diberikan itu 0. Nah, agar ketika dapat obat baru dibuat tetapi stok belum diisi, sistem tetap memiliki nilai awal. Nah, setelah menambahkan kolom pada database, saya akan menambahkan atribut stok pada model obat. Di sini kita buka file obat.php. Pada bagian models, di sini kolom stok ini. Nah, pada kolom stok ini itu fungsinya itu sebagai Laravel mengizinkan proses penyimpanan dan pembaruan data stok ke database. Nah, selanjutnya pada bagian eh, resource, kemudian pada bagian view, admin dan folder obat, di sini itu ada create blade. Nah, di mana pada stok di sini itu eh, menambahkan input stok pada bagian halaman tambah obat. Nah, kemudian juga di sini edited date. Nah, di sini code ini berfungsi untuk edit obat sehingga admin itu dapat mengelola jumlah stok obat secara manual. Nah, setelah pada proses penyimpanan data obat, saya akan membuka pada bagian obat.controller, di mana pada bagian update, di sini saya menambahkan stock required integer min titik 20. Nah, ini memvalidasi untuk memastikan bahwa stok itu wajib diisi dan harus berupa angka. Itu tidak boleh bernilai negatif. Nah, kemudian pada proses update serta create, di mana eh, ada stock request stock ini itu kode ini tuh menjelaskan admin dapat menambah maupun mengubah jumlah obat stok secara manual melalui halaman manajemen obat. Nah, tahap berikutnya adalah implementasi pengurangan stok secara otomatis ketika dokter memberikan resep pada pasien. Nah, di sini saya akan membuka pada bagian uh, file sebentar. Jadi saya akan buka pada file uh, controller, HTTP controller, kemudian pada bagian folder dokter periksa pasien, di mana di sini kode ini itu berfungsi jika dokter memberikan obat pada pasien, misalnya stoknya adalah 10. Nah, misal dokter memberikan obat itu kepada pasien, obat tersebut akan berkurang satu stoknya. Sehingga setelah diberikan itu otomatis berkurang satu. Nah, selanjutnya ada handling stok habis, di mana sistem ini kan harus memberikan validasi dan notifikasi
ketika stok obat habis. Nah, pada kode ini, eh, if stok obat stok 0 ini, intinya kode ini itu memvalidasi atau memberikan kondisi untuk mendeteksi nih apakah stok obat sudah habis. Nah, apabila stok obatnya sudah habis, sistem itu akan menghentikan proses penyimpanan dan menampilkan pesan kesalahan, di mana kode ini tuh menampilkan pesan kesalahan stok obat habis. Sehingga pada bagian handling stok ini tuh mencegah dokter untuk memberikan resep ketika obat sudah tidak tersedia. Nah, selanjutnya, selanjutnya pada bagian yang sifatnya opsional, yaitu menambahkan stok menipis. Di sini saya menambahkan kode ini. Nah, kode ini itu tujuannya jika stok obat tersebut kurang dari 5, maka akan muncul informasi atau notifikasi, bukan notifikasi, lebih ke informasi mengenai stok menipis. Nah, berikut implementasi dari penjelasan saya mengenai kode-kode tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai implementasi aplikasinya pada Poliklinika. Ini kita coba masuk dulu ke role admin. Kita login, kemudian kita ke manajemen obat. Nah, di sini sudah tertampil contoh-contohnya tuh teman-teman, tetapi kita coba nih tambah obat terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan obat namanya Forumen. Nah, kemudian kita klik harganya mungkin 70.000. Nah, kemasan kita itu botol ya guys. Nah, kemudian untuk stok, nah di sini sudah terdapat stok. Kita harus wajib memasukkan jumlah stok. Misalnya kita masukkan jumlah stoknya 30. Kita simpan. Nah, obat Forumen ini kemasannya botol, harganya 70.000 dengan stok 30. Nah, kita coba nih. Misal kita login pada pasien, pada akun pasien. Kita coba masuk pada akun pasien. Ini kita masuk ke pasien Randy aja ya teman-teman. Nah, kita login. Untuk uji coba, kita pendaftaran periksa. Nah, kita masuk ke Poli THT, kita pilih jadwal terserah, Selasa. Eh, ada serangga ya, misalnya. Kita klik daftar Poli. Nah, ini sudah berhasil daftar ke Poli, kita keluar. Kita masuk ke role dokter, teman-teman. Kita masuk ke role dokter, kita login. Kemudian kita ke periksa pasien. Nah, ingat ya teman-teman, di Randy ini ada serangga. Nah, kita periksa, kita pilih obat. Nah, tadi kan kita nambahin obat Forumen. Nah, di Forumen itu kan stoknya 30. Nah, ketika dokter memberikan obat tersebut, otomatis nanti stoknya akan berkurang satu ya teman-teman. Kita klik simpan. Nah, kita cek nih apakah benar sudah berkurang satu. Kita keluar dan kita masuk ke role admin. Kita cek untuk stoknya pada manajemen obat. Pada bagian Forumen ini sudah berkurang satu ya teman-teman. Nah, kita coba nih, misal stok obatnya kita ganti ke 5, kita update. Nah, kita update. Nah, ini itu informasinya sudah stok menipis karena jika kurang dari 5 itu pasti stoknya akan menipis. Nah, ketika nih misal kita edit, kita ganti 0, otomatis kan nanti bakal ada dia di sini stok habis. Nah, kita coba nih. Misal dokternya akan memberikan resep obat tersebut. Coba login ke dokter tadi ya teman-teman. Nah, misal nih kita ke periksa pasien. Nah, di sini Randy kan sudah ada nih. Kita periksa, kita kasih obatnya Forumen. Karena tadi kan stoknya 0 ya teman-teman. Otomatis ini akan ada notif stok obat habis. Nah, lihat ya teman-teman di sini sudah ada stok obat, notifikasi yang stok obatnya sudah habis. Nah, sekian
presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.